Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Galiran Kaler, Karangasem digegerkan dengan mayat perempuan terapung di saluran irigasi. Pendeta adat Brawe, Ketut Riana, ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap investor. Mencoba kelezatan kuliner lawar dan serapah kerbau di Denpasar Selatan. KPU Kabupaten Buleleng Kamis pekan lalu menetapkan 45 calon legislatif terpilih pemilu 2024. Hasil penetapan menunjukkan dari seluruh caleg, jumlah caleg perempuan masih minim, hanya 5 orang atau kurang dari 30%. 4 diantaranya merupakan caleg petahana dan 1 pendatang baru. Minimnya caleg perempuan yang melenggang ke gedung DPRD Buleleng menunjukkan kaum perempuan masih kurang berminat terjun ke kancah politik karena anggapan politik merupakan domain kaum pria. Sesuai aturan dalam pemilu legislatif 2024, KPU mengharuskan partai politik harus mencalonkan kader perempuan sebanyak 30%, namun kenyataannya belum sepenuhnya terpenuhi. Kalau kuota perempuan 30%, kuota calon legislatif itu Bapak Ibu pimpinan parpol silakan nanti kembalikan kepada parpol yang dalam hal ini menentukan calon-calon legislatifnya. Kan peraturan sudah menentukan bahwa 30% kuota perempuan itu harus dipenuhi oleh partai politik. Nah, sekarang kemungkinan dalam kontestasi tersebut calon-calon perempuan ini ya kurang inilah dengan persaingannya dengan laki-laki. Kita kan sudah memfasilitasi adanya menetapkan bahwa calon legislatif itu harus memenuhi kuota 30%. Dalam pemilihan legislatif 2024, suara terbanyak masih diraih PD Perjuangan, di mana dari 45 kursi DPRD Buleleng, partai berlambang banteng besutan Megawati Soekarno Putri menguasai 18 kursi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana telah menyelenggarakan KPU Jembrana Kamis pekan lalu menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Jembrana pemilu 2024 di Jimbarwana, Kota Negara. Secara umum PDIP masih mendominasi dengan raihan 15 kursi. Sementara di sisi lain ada nama 13 petahana yang tidak masuk sebagai anggota DPRD Jembrana terpilih periode 2024-2029. Menurut data KPU, PDIP menguasai total 35 kursi di DPRD Jembrana. Disusul Golkar dan Partai Demokrat yang memperoleh masing-masing 6 kursi, Gerindra 4 kursi, serta PKB dan P3 masing-masing 2 kursi. Rapat pleno terbuka penetapan perolehan dan penetapan calon anggota DPRD terpilih pada pemilu 2024 digelar secara serentak seluruh Bali setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan proses sengketa pemilu. MK sudah memberikan jawaban surat kepada KPRI per tanggal 29 April 2024, jadi sesuai dengan aturan bahwa 3 hari maksimal sudah harus kita tetapkan. Jadi hari ini kita tetapkan perolehan kursi dan calon terpilih. Tetap dari Partai PDI Perjuangan dengan 15 kursi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. penetapan perolehan kursi. Tahun 2024 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ya tahun 2019 kita sudah melakukan pilkada serentak nasional. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Bangli meminta masyarakat agar terlibat menjadi pengawas partisipatif saat pelaksanaan pilkada nanti. Ketua Bawaslu Bangli, Inenga Mulyarta mengatakan,
Fungsi pengawasan tidak hanya terletak pada badan pengawas dan jajarannya saja, namun masyarakat juga bisa ikut andil mengawasi jalannya proses pemilihan kepala daerah. Saat ini Bawaslu Bangli akan meningkatkan sosialisasi ke masyarakat dengan cara bertatap muka dengan seluruh lapisan masyarakat. Bawaslu juga mewanti-wanti khususnya pada para aparatur sipil negara ASN, TNI Polri untuk menjaga netralitas sehingga pilkada berlangsung aman dan jujur. Masyarakat juga berperan aktif di dalam melaksanakan pengawasan terhadap semua tahapan proses pemilihan tahun ini dengan ikut terlibat di dalam pengawas partisipatif. Mungkin nanti kami akan melaksanakan sosialisasi terhadap peranan masyarakat di dalam melakukan pengawasan pemilihan di tahun 2024 ini. Pada penyelenggaraan pemilu lalu, Bawaslu tidak menemukan pelanggaran di Bangli, alias nihil, termasuk sengketa Pilpres maupun Pileg. Bawaslu berharap kerjasama seluruh pihak agar pilkada yang berlangsung pada 27 November 2024 berjalan lancar tanpa sengketa seperti proses pemilu yang sudah berlangsung. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.